Selamat siang Pak Wahid. Selamat siang Ibu. Bisa mengganggu waktunya sebentar? Ya, bisa, tentu bisa. Nah begini Pak, hari ini saya itu akan mengisi LMS saya di modul 3 guru penggerak. Nah di sini disediakan beberapa kasus dan diminta untuk melakukan wawancara dengan rekan sejawat. Oh, iya. Baik, saya sampaikan dulu ya Pak kasus yang saya pilih. Ya, baik. Baik, Bu. Nah ini kan kebetulan Bapak guru bahasa Indonesia. Iya. Ini jadi saya mengambil kasusnya itu kasus 3, yakni di suatu sekolah itu sebut saja SMA Karakter Mulia. Baik. Nah di sini kepala sekolahnya Ibu Rosdiana. Kemudian Ibu Rosdiana ini mempunyai target ketika menjadi kepala sekolah, yakni target kerjanya itu ada 25% dari murid-muridnya nanti dapat diterima di PTN dengan jalur nilai rapot atau prestasi seperti itu. Nah, akan tetapi masalahnya di sini nilai anak-anak itu ternyata banyak yang dianggap kurang oleh Ibu Rosdiana. Kemudian di suatu rapat, Ibu Rosdiana meminta guru-guru untuk mengkatrol nilainya, nilai rapot anak-anaknya maksudnya. Ya. Nah, termasuk guru bahasa Indonesia ini. Padahal guru ini sudah bekerja bertahun-tahun dan selama ini pemberian nilai merupakan hak prerogatif gurunya. Nah, di sini bagaimana pendapat Bapak jika Bapak di posisi guru bahasa Indonesia di sekolah tersebut ketika diminta oleh Ibu Rosdiana mengkatrol nilai anak-anak yang dari misalkan 70 jadi 80, 80 jadi 90 seperti itu. Mungkin Bapak bisa memberikan pendapat Bapak. Iya, terima kasih ya Bu Agnes. Jadi berdasarkan kasus tadi yang saya amati, ini perihal nilai memang mungkin perlu dipikirkan. Satu hal, siswa itu kan sekolah, apalagi SMA itu salah satunya adalah untuk bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, ya kuliah gitu. Jadi meskipun tidak semuanya mungkin ya misalnya dari satu kelas jumlahnya 35, meskipun tidak 35 semuanya kuliah, tapi saya yakin kalau SMA itu ya minimal setengah lah atau lebih gitu ya. Apalagi kalau mungkin di tempat kita ya setengah gitu ya, bisa melanjutkan untuk kuliah. Nah, saya juga paham betul perihal universitas gitu ya. Nah, untuk masuk ke perguruan tinggi, mereka itu biasanya menggunakan nilai sebagai salah satu kriteria. Nah, tentu saja itu menjadi kendala apabila guru yang memberikan nilai di SMA itu dengan nilai yang minim-minim atau ya kurang memenuhi kriteria dari si perguruan tinggi tersebut, itu tentu saja menjadi permasalahan. Nah, kalau menurut saya apabila diminta untuk mengatrol gitu ya, menaikkan nilai yang tadinya 70 menjadi 80 atau 80 menjadi 90, ya bisa saja. Sebagai guru ya, kita tentu saja akan membantu masa depan si anak ini, salah satunya yaitu tadi dengan mengatur nilai lah. Tapi ya saya rasa mungkin tidak semuanya gitu ya, artinya tidak dipukul rata semua di katrol 10 semua gitu, dari 80 dari 90 semua gitu, mungkin ya tidak lah, tetap ada pertimbangan tertentu gitu. Jadi kalau Bapak menerima untuk mengkatrol nilai anak tersebut, ya itu ya Pak ya. Ya, kalau saya pribadi, jika kepala sekolah memang meminta, saya tidak keberatan untuk memberikan nilai lebih kepada anak didik saya ya, meskipun saya sebenarnya ya punya
punya apa namanya hak gitu ya untuk menentukan berapa sih nilai anak didik saya. Tapi apabila itu demi untuk membantu si anak melanjutkan masa depannya, meraih masa depannya, saya siap. Dari yang Bapak uraikan tadi, semua penjelasan Bapak itu yang saya tangkap, rasanya pengambilan keputusan yang Bapak ambil sudah Bapak rasa yang paling tepat ya Pak ya. Iya. Ketika kita melihat untuk masa depan anak. Nah, di sini kalau saya bisa menghubungkan dengan materi saya, ini berarti cara berpikir Bapak berarti berdasarkan rasa peduli. Rasa peduli kepada anak-anak ya, kepada anak-anak agar di masa depannya dia bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri seperti itu. Tapi saya perhatikan berarti di samping itu ada karena peraturan, berpikirnya karena peraturan yang diberikan oleh kepala sekolah. Ya. Sebagai apa namanya guru yang taat kepada pimpinan pada kepala sekolah. Nantinya ini mengikuti kepala sekolah agar tidak terjadi ketidaknyamanan ya dalam hubungan sekolah ini juga. Tapi yang pasti yang paling utama kalau saya perhatikan berarti untuk masa depan murid-murid ya Pak ya. Sebenarnya saya lebih ke arah situ. Oke. Jadi kalau menurut Bapak artinya semua guru ya paling tidak sesuai dengan kriteria penjurusannya gitu yang diharapkan dari si universitas gitu kan. Artinya untuk menyiapkan anak ini ya Pak ya. Jadi anak bisa masuk ke PTN dengan jalur nilai rapor. Kalau sekarang istilahnya apa ya Pak ya? SNMPTN ya Pak ya. Jadi siapa sih anak-anak yang tidak mengidam-idamkan atau memimpikan masuk di perguruan tinggi negeri? Saya rasa semuanya. Mendengarkan uraian Bapak ini sebenarnya kalau secara saya pribadi Pak, saya juga sepakat dengan Pak Wahid. Jadi kita itu ketika memikirkan masa depan anak, mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, toh anggaplah hanya memberi nilai. Tapi mungkin ada apa ya Pak ya, langkah selain itu Pak, yang kedepannya kan kita tidak mungkin hanya memberi nilai terus Pak. Bagaimana kedepannya itu? Jadi saya harap dari masing-masing pribadi guru ini punya rasa peduli juga ya, pada siswa tadi, pada masa depan siswa gitu, supaya nantinya yang namanya kita membantu orang itu tidak harus kita membantu dengan uang, membantu dengan tenaga ya. Kita sebagai guru salah satunya membantu dengan ilmu dan membantu dengan memberikan nilai yang bisa membantu dia untuk masuk ke perguruan tinggi begitu. Nah, kalau hanya langsung memberikan nilai secara cuma-cuma kan saya rasanya kan ya kita sebagai guru juga mungkin tidak rela ya, pasti tidak rela, keberatan lah pasti gitu. Paling tidak di setiap ini apa namanya setiap pembelajaran gitu ya, menekankan supaya pemberian nilai itu tidak mengarah kepada tolak ukurnya si guru, nah tetapi si siswa gitu ya. Jadi kita memberikan nilai kepada siswa, bukan menilai kepada diri kita sendiri. Jangan samakan siswa dengan kita, dengan guru, tentu saja berbeda gitu. Artinya apa? Kita mengesampingkan keegoisan kita bahwa siswa harus sama dengan saya, harus sesuai dengan saya. Jika tidak sesuai berarti nilainya jelek gitu. Nah, artinya ya kita yang menyesuaikan dengan siswa. Gitu. Atau mungkin bahasanya bahasa ringkasnya bisa menurunkan grade. Nah, gitu ya Pak ya. Maksudnya Bapak. Jadi ya begitu. Artinya mungkin grade kita terlalu tinggi mengharapkan siswa yang sebegitunya gitu ya. Padahal kita tahu seberapa kemampuan siswa kita. Ya mungkin disitulah. Jadi kita yang harus menurunkan supaya nilai yang didapatkan atau yang kita berikan kepada siswa itu lebih tinggi karena itu sesuai dengan kemampuannya. Karena mungkin kalau kita tetap dengan prinsip kita, nilai itu kita tidak menurunkan grade-nya, kita menyamakan keadaan yang di desa dengan kota misalkan, selamanya mungkin yang di desa ini tidak akan bisa berkembang ya Pak ya. Iya. Tentu saja berbeda lah. Dari segi SDM saja yang di pinggiran desa, pinggiran kota
yang di desa dengan yang di kota tentu saja berbeda SDM-nya itu. Juga dari dukungan sarana prasarananya juga sudah berbeda ya. Sarana prasarana juga berbeda. Mungkin juga dari dukungan orang tua ya juga mungkin berbeda. Apalagi kalau sekolah di sini ya banyak orang tua yang kasarannya itu belum 100% mendukung siswanya itu untuk berprestasi di sekolah atau belajar di sekolah. Banyak yang masih meminta anaknya itu untuk membantu bekerja. Baik, jadi jika saya ringkas lagi, jadi Bapak menyetujui untuk mengkatrol nilai, kemudian tapi didukung, semua guru harus mendukung, ada rasa peduli. Tapi mungkin jika saya juga bisa menambahkan, karena pendapat kita sebenarnya sama ini Pak, saya juga sepakat sebenarnya dengan pendapat Bapak. Jadi di kedepannya kita juga meningkatkan pembelajaran kita, bagaimana anak itu jadinya tidak merasa mendapatkan nilai itu cuma-cuma. Mungkin seperti itu ya Pak, Bapak sepakat? Sepakat, iya saya sepakat seperti itu. Jadi yang harus dilakukan si anak misalnya remedial kah, tugas tambahan atau apalah gitu. Jadi kita memikirkan ke jangka panjangnya mereka, tidak hanya jangka pendek. Walaupun dibilang nilai itu bukan tujuan utama, tapi karena tuntutan di luar itu tetap menggunakan nilai ya Pak ya. Terima kasih ya Pak ya sudah meluangkan waktu untuk memberikan pendapat Bapak, tanggapan terhadap kasus yang saya ambil. Ya, sama-sama. Dan ini bermanfaat nih. Ya, Terima kasih. bermanfaat dan terima kasih. Sama-sama terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang.